Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 26 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Yunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Tim khusus Buser Bares Satreskrim Polresta Cirebon Kota berhasil mengamankan 3 remaja pelaku tawuran kurang dari 24 jam. Polsek Ciwaringin, Polresta Cirebon menggelar program polisi sahabat anak di PAUD Al-Karisia, Desa Gintung Ranjeng. Sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, Polsek Danau Kerinci gelar panen raya jagung. Pemirsa, tim khusus Buser Satreskrim Polres Cirebon Kota patut diacungi jempol dengan bergerak cepat mengamankan 3 remaja pelaku tawuran yang bergabung dalam geng konten. Para pelaku diamankan di tempat berbeda kurang dari 24 jam. Tim khusus Buser Satreskrim Polres Cirebon Kota mengamankan 3 remaja pelaku tawuran yang tergabung dalam geng konten yang terjadi di wilayah Tengah Tani, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Penangkapan tersebut dilakukan setelah aparat kepolisian menerima laporan masyarakat terkait adanya aksi 2 kelompok remaja yang meresahkan karena terlibat tawuran di jalur Pantura, Jalan IR Juanda, Kabupaten Cirebon. Para pelaku yang diamankan berinisial MEL, FH, dan MR. Semuanya berstatus masih pelajar. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar didampingi Kasat Reskrim AKP Fajri Ameli Putra dan Kasih Humas AKP M Faris Hermanto menjelaskan kejadian tawuran terjadi pada dini hari dan videonya sempat viral di media sosial Facebook. Berdasarkan adanya video tersebut, tim Reskrim berhasil mengidentifikasi para pelaku dan dalam waktu singkat kurang dari 1 kali 24 jam tanpa perlawanan, para pelaku ini berhasil ditangkap. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya berupa senjata tajam berbentuk sabit berukuran jumbo. AKBP Eko menyebutkan, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa senjata tajam tanpa hak dan Pasal 170 KUHP Pidana tentang pengeroyokan. Jadi ini memang ada 4 kelompok ya, 4 kelompok anak-anak sekolah ini ya, pelajar. Ini mereka janjian untuk melakukan tawuran. Ya, ini sudah kita kantongi nama-namanya dan akan kita tindak lanjut. Ya, sementara ini akan kita proses dulu sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi kita juga harus bisa membedakan batas mana itu kenakalan remaja ya, yang mana sudah ke arah kriminalitas ya. Jadi ini suatu hal yang berbeda ya. Jadi akan kita sesuaikan bagaimana dengan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum ini atau anak-anak yang memang bisa dikatakan anak yang nakal ya, karena mereka ini melakukan kenakalan remaja seperti berkumpul ataupun mengganggu kenyamanan ya. Namun kalau sudah menjurus kepada kriminalitas ya, ini kita akan sesuaikan. Ya, kita juga memiliki prosedur ya, bagaimana untuk penanganan terkait dengan tindak kriminal anak yang berhadapan dengan hukum.
Kapolres juga menegaskan perilaku para pelaku yang masih pelajar tersebut termasuk dalam kategori kenakalan remaja yang mengarah pada tindak kriminal. Kapolres juga mendukung program anak nakal masuk barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dari Humas Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, seorang mantan camat di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tewas setelah mengalami penusukan oleh keponakannya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Polres Pemalang mengamankan seorang pemuda berinisial MAM warga Desa Kebangan, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan camat Warung Pring BA hingga meninggal dunia. Pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polres Pemalang. Kasus tindak pidana penganiayaan terjadi di Desa Kebangan, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Kejadian berawal saat tante dari pelaku yang berinisial N dan kakak kandungnya berinisial AA meminta pelaku MAM untuk minum obat. Namun, pelaku hanya diam dan kemudian emosi terhadap kedua korban. Pelaku yang emosi kemudian mengambil benda tajam berupa pisau, lalu mengejar dan melukai kedua korban. Setelah menganiaya korban, pelaku lalu pergi keluar rumah. Korban N yang melihat suaminya dianiaya pelaku berupaya mencari pertolongan warga sekitar. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut kemudian mengamankan pelaku dan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun, sesampainya di rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti dan masih terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas, Satuan Samapta Polres Ponorogo melaksanakan patroli rutin sebagai langkah antisipasi terhadap aksi premanisme. Patroli yang dipimpin langsung oleh Kanit Turjawali Satsamapta Aibda Zaki menyasar beberapa lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan Kamtibmas, di antaranya pertokoan, pabrik, area para pedagang kaki lima, serta objek vital yang ada di wilayah hukum Polres Ponorogo. Menurut Kanit Turjawali Satsamapta, kegiatan ini sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat, khususnya untuk mencegah terjadinya aksi premanisme dan memberikan rasa aman kepada warga. Petugas patroli juga memberikan imbauan kepada masyarakat dan pemilik usaha agar tidak segan melaporkan bila menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau tindakan pemalakan yang meresahkan. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo menegaskan kegiatan patroli merupakan bagian dari upaya preventif yang terus digencarkan oleh jajarannya. Dengan adanya patroli ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri. Pemirsa, operasi pekat Tinombala, sosialisasi anti premanisme di lokasi objek wisata Pantai Kampung Nelayan Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan sambang ini menjadi bagian dari upaya pendekatan preemptif Polri dalam menyentuh para juru parkir untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga Kamtibmas. Polda Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi anti premanisme di lokasi objek wisata Pantai Kampung Nelayan, Palu, Sulawesi Tengah. Kompol Agus Revol Estola selaku Kasatgas Preemptif memberikan imbauan kepada tukang parkir tentang masalah premanisme yang berkedok juru parkir liar. Kompol Agus mengajak seluruh juru parkir untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi melakukan aksi premanisme di tempat keramaian, terutama di tempat wisata maupun di tengah masyarakat. Maka dari
karena ini sudah menjadi sorotan dan sudah menjadi perhatian. Kita tidak mau bapak-bapak jadi korban. Korban apa? Korban akibat ya. Kita tahu kan Indonesia ini negara hukum. Bahwa segala sesuatu, perbuatan, aktivitas semua berdasarkan aturan yang ada. Atau ketika ada yang melanggar, berarti dia akan berhadapan dengan hukum. Apalagi saya lihat bapak-bapak ini ya, reng-reng itu sudah punya cucu. Tiba-tiba ditangkap oleh Satgas ini. Ini Satgas ini bukan Satgas main-main. Dibentuk dari pusat sampai ke daerah, ke Polres. Nah, sebelum ditangkap oleh Satgas yang namanya Satgas Premanisme. Premanisme antara lain ya, premanisme yang selain parkir ada yang perbuatan-perbuatan kelompok atau orang di luar sana. Tapi karena kita berhadapan dengan parkir, maka kita mengingatkan para bapak sekalian yang kebetulan yang saya lihat informasi bahwa pas ini yang biasa ambil parkir sini. Ada yang sudah punya izin, sudah punya kartu sebagai pelaksana untuk mengungut parkir, ada yang belum. Nah yang belum ini, kita ini bapak ini, kita ini belum diri bapak. Kegiatan Zamang ini menjadi bagian dari upaya pendekatan preemptif Polri dalam menyentuh para juru parkir untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga Kamtibmas secara bersama-sama di masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya melalui tim gabungan Subdirektorat Jatandras Direskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Tangerang Selatan melaksanakan penindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang terjadi di RSUD Kota Tangerang Selatan. Para pelaku diduga langsung kocar-kacir saat petugas Jatandras berupaya untuk menangkapnya. Beberapa waktu lalu publik sempat dihebohkan dengan gangguan keamanan dan ketertiban umum di sebuah rumah sakit umum daerah di Kota Tangerang Selatan. Diketahui gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ini ditimbulkan dari adanya perselisihan yang terjadi antara salah satu perusahaan dan juru parkir berkedok organisasi kemasyarakatan. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ini terbilang aksi premanisme karena telah melakukan intimidasi, tindak kekerasan, hingga melakukan perusakan di RSUD Kota Tangerang Selatan. Tidak tinggal diam, Polda Metro Jaya melalui tim gabungan Subdirektorat Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Tangerang Selatan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak premanisme yang terjadi di RSUD Kota Tangerang Selatan. Penindakan aksi premanisme dalam Operasi Berantas Jaya 2025 ini, Subdirektorat Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan sekitar 30 orang yang diduga preman berkedok ormas. Selain itu, petugas juga menemukan sebuah kendaraan yang di dalamnya terdapat seragam Ormas Pemuda Pancasila. Ke-30 orang yang diduga preman berkedok ormas yang berhasil diamankan ini akhirnya dibawa oleh petugas kepolisian ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Penindakan yang dilakukan oleh Subdirektorat Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini merupakan komitmen Polri dalam menindak aksi-aksi premanisme yang meresahkan masyarakat guna menciptakan wilayah yang aman dan nyaman. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.